digitalku kumaha damang. Para pecinta film Disney pasti nggak asing dong sama Little Red Riding Hood, cerita anak berjubah merah dan seekor serigala. Nah, today Aing arek membawakan alur film berjudul Red Riding Hood dalam versi dewasanya. Film horor romansa Amerika 2011 yang disutradarai oleh Catherine Hardwicke ini diproduksi oleh Leonardo DiCaprio dan dibintangi oleh Amanda Seyfried sebagai pemeran utama. Yaudah, daripada penasaran gimana serunya film ini, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini akan berfokus pada Valerie, seorang gadis cantik yang tinggal bersama orang tuanya serta kakak perempuan bernama Lucy di desa Deckerhorn, sebuah desa kecil yang berada di tepi hutan gelap. Hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan desa itu, tapi banyak yang mengetahui tentang hal-hal menyeramkan yang ada di sana. Dari kecil, Valerie sudah tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Dia sering membantu orang tuanya untuk mengambil air di sungai sambil sesekali bermain dengan teman laki-lakinya yaitu Peter. Keduanya ini ternyata sudah saling menyukai dari kecil, hingga mereka tumbuh menjadi manusia dewasa pun perasaan itu masih tetap sama. Tapi sayangnya hubungan mereka ditentang oleh orang tua Valerie, gara-gara Peter hanya seorang penebang pohon biasa. Diketahui orang tua Valerie akan menjodohkan putrinya itu dengan seorang pandai besi kaya bernama Henry. Valerie sendiri yang tidak gila akan uang dan tidak ingin kehilangan cintanya menerima ajakan Peter untuk kawin lari, tempat manapun akan mereka datangi demi menciptakan kebahagiaan mereka sendiri. Namun baru saja mereka akan pergi kabur dari desa menggunakan kuda, tiba-tiba terdengar lonceng yang menandakan hal buruk yang biasa terjadi kembali terulang. Dan setelah dicek, ternyata kakak Valerie lah yang tewas mengenaskan karena keganasan manusia serigala. Padahal seharusnya hal buruk itu tidak terjadi karena setiap bulan purnama tiba, para warga selalu menyiapkan ternak untuk menjadi makanan manusia serigala itu. Valerie dan orang tuanya lalu membuat penghormatan terakhir untuk Lucy, dan tidak lama kemudian Henry datang. Tapi kemudian dia mengajak ayah Valerie untuk berkumpul di bar dan merundingkan sesuatu. Sedangkan di rumah Valerie masih bertanya-tanya bagaimana bisa kakaknya tertangkap oleh manusia serigala. Beberapa dari temannya lalu berspekulasi kalau mungkin Lucy keluar untuk menemui Henry, karena setahu mereka Lucy menyukai laki-laki itu. Lalu tahu kalau Valerie akan menikah dengan Henry, Lucy pun sakit hati dan kabur sampai tertangkap manusia serigala. Di dalam bar, para warga ternyata sedang merencanakan balas dendam kepada manusia serigala. Mereka tidak terima karena manusia serigala telah melanggar perjanjian, hingga mereka pun memutuskan untuk mencari si manusia serigala di hutan gelap lalu akan membunuhnya. Valerie yang tahu kalau Peter ikut dalam aksi tersebut langsung melarang karena takut Peter celaka. Dia juga kembali mengajak Peter untuk kabur, tapi Peter menolak dan memilih untuk membantu para warga lalu merelakan wanita yang dicintainya untuk menikah dengan Henry, karena hanya itulah keputusan terbaiknya. Singkat cerita, para warga pun pergi ke hutan gelap dengan berbekal senjata seadanya. Lalu karena melewati rumah nenek alias ibu dari ayahnya Valerie, ayah pun sekalian berpamitan dan berjanji akan kembali dengan selamat. Belum lama ayah dan para warga masuk lebih dalam ke hutan, Valerie datang ke rumah sang nenek. Di sana, Valerie memberitahu rasa bersalahnya kepada Lucy karena gara-gara rencana pernikahan dirinya dengan Henry membuat Lucy sakit hati hingga akhirnya tewas diterkam manusia serigala. Mendengar cerita cucunya, sang nenek berusaha untuk menenangkan Valerie dengan memberinya sup dan roti. Selain itu, ia juga memberikan hadiah berupa jubah merah yang memang sengaja ia simpan untuk hadiah pernikahan cucunya. Setelah menyusuri hutan dan pegunungan, akhirnya mereka sampai di tempat yang diduga sebagai sarang dari manusia serigala. Dalam aksi pencarian itu, mereka memutuskan untuk berpencar. Tapi sayangnya hal tersebut malah membuat salah satu dari mereka tewas, dan dia tak lain adalah Adrian, ayah dari Henry. Keesokan harinya setelah menginap di rumah sang nenek, Valerie kembali ke desa. Sampai di sana, Valerie ikut senang karena para warga berhasil membunuh serigala itu, terlebih Peter yang kembali dalam keadaan selamat. Tapi ketika Valerie mengetahui Adrian telah tewas, dia langsung menemui Henry di rumahnya dan berusaha mengucapkan bela sungkawa sebelum akhirnya Henry menyuruhnya untuk pergi.
Valerie kemudian pergi bertemu dengan ibunya yang baru saja menengok jasad Adrian. Mengingat kematian Lucy, Valerie bertanya kepada sang ibu kenapa ia tidak membiarkan Lucy menikah dengan Henry saja. Dan jawaban sang ibu membuatnya terkejut, karena ternyata Lucy dan Henry itu masih saudara. Jadi dulu sebelum bertemu dengan ayah, ibu sempat menjalin kasih dengan Adrian dan menghasilkan anak yaitu Lucy. Makanya ibu tidak membiarkan Lucy menikah dengan Henry karena mereka masih satu darah. Selain itu, ibu juga tidak pernah menceritakan ini kepada suaminya. Hari itu untuk merayakan kebebasan mereka dari manusia serigala, para warga berniat menggelar pesta. Tapi di waktu yang sama Bapak Solomo datang bersama para pengawalnya. Bapak Solomo ini adalah seorang pastor yang berpengalaman dalam mengatasi manusia serigala. Dia datang untuk memberitahu warga bahwa serigala yang mereka bunuh bukanlah jelmaan dari manusia serigala, melainkan hanya serigala biasa. Sebab manusia serigala yang asli jika mati, ia akan kembali ke bentuk manusianya. Selain itu, dia juga mengaku telah membunuh istrinya sendiri karena sang istri sudah terkena kutukan manusia serigala. Dia kemudian rela memotong tangan istrinya sendiri untuk menjadi bukti bahwa dia berani melakukan itu karena ingin melindungi dua putri tercintanya. Solomo kemudian kembali memperingatkan warga untuk berhati-hati, apalagi sebentar lagi akan terjadi bulan darah, di mana gigitan manusia serigala bukan hanya membunuh, melainkan membuat si korban berubah menjadi manusia serigala juga. Dalam 3 hari, Solomo berencana akan mengisolasi desa lalu menyelidiki penduduk desa karena bisa saja manusia serigala menyamar menjadi salah satu dari mereka walaupun penduduk masih belum percaya kepadanya dan tetap melakukan perayaan mereka. Singkatnya, pesta itu pun berlangsung sangat meriah. Para penduduk desa dengan sukacita merayakan kebebasan mereka dari manusia serigala. Tapi tiba-tiba Henry datang dan langsung memukul Peter lalu menyalahkannya. Sebab gara-gara Peter memilih untuk berpencar, Adrian harus menjadi korban. Karena kini suasananya berubah menjadi canggung, Valerie pun langsung menghampiri Peter untuk mengajaknya berbicara. Dia bertanya kenapa tiba-tiba Peter menjauhi dirinya. Dan Peter menjawab kalau itu memang keputusan yang baik. Dia ingin Valerie mendapatkan masa depan yang bagus bersama dengan Henry dan mengorbankan perasaannya. Tapi karena di sana Valerie terus menggoda, Peter pun kalap dan langsung mengajak wanita itu untuk bercinta. Setelah cukup puas, mereka lalu kembali lagi ke pesta. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba keadaan pun seketika menjadi kacau dan banyak korban yang berjatuhan. Di saat itu, Solomo dan pasukannya sudah berusaha keras untuk melawan manusia serigala, tapi mereka beberapa kali gagal, hingga kemudian makhluk jadi-jadian itu memojokkan Valerie dan Roxanne. Anehnya mereka tidak langsung dibunuh, si manusia serigala malah berbicara dengan Valerie dan itu membuat Roxanne curiga karena hanya Valerie yang mengerti apa yang makhluk itu bicarakan. Sambil menahan rasa gemetar, Valerie tidak percaya jika dirinya bisa memahami bahasa manusia serigala. Apalagi ketika makhluk itu mengancam akan menghancurkan desa jika Valerie tidak mau ikut bersamanya. Tapi karena tidak lama kemudian Solomo dan pasukannya datang, si manusia serigala memutuskan untuk pergi dan berjanji akan kembali lagi untuk meminta jawaban dari Valerie. Keesokan harinya, Solomo dan yang lain keluar dari rumah untuk mengecek para korban dan menemukan satu pengawalnya ternyata masih hidup setelah mendapatkan serangan brutal dari manusia serigala. Tapi karena hari itu masih muncul bulan berdarah, Solomo terpaksa membunuh pengawalnya itu karena takut ia akan menjadi manusia serigala yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu juga Solomo berniat menyelidiki satu persatu warga, mencari tanda-tanda janggal yang mungkin berhubungan dengan ilmu hitam dan manusia serigala. Menyadari situasi mereka semakin dalam bahaya, Peter bergegas menemui Valerie dan mengajaknya untuk kabur dari desa. Tapi Valerie menolak karena ia menaruh curiga kalau Peter adalah manusia serigala semalam yang terus mengajaknya untuk pergi bersama. Di waktu yang sama ketika Peter pergi, ia melihat sang nenek sedang mengobati ibunya yang ternyata mendapatkan cakaran dari manusia serigala. Nenek bilang hal ini tidak berbahaya karena hanya cakaran. Tapi Valerie malah curiga ketika melihat mata sang nenek yang mirip dengan mata manusia serigala semalam. Tidak ingin kebingungannya ini membuatnya gila, Valerie kemudian memberitahu semuanya kepada sang nenek. Dan untungnya tidak terjadi apa-apa. Nenek bahkan memeluknya dan mengucapkan syukur karena Valerie masih diberi keselamatan. Setelah melakukan penggeledahan pada tiap-tiap rumah penduduk, Solomo menemukan adik dari Roxanne yang bernama Cloud sedang bersembunyi di menara.
Karena ia berperilaku aneh, Solomo pun mencurigai anak itu telah mempelajari ilmu hitam yang berhubungan dengan manusia serigala. Di sana Roxanne sudah berusaha menjelaskan jika Claude tidak bersalah, tapi Solomo tetap memasukkan adiknya itu ke Brazen Bull, sebuah alat ciptaan Romawi yang digunakan untuk membuat pelaku berkata jujur dengan cara memanaskan mereka di dalam sana. Roxanne yang tidak tega mendengar cerita dari adiknya pun bergegas menemui Solomo. Dia memberikan harta yang ia punya, dari uang hingga harga dirinya demi membebaskan sang adik. Tapi karena Solomo tidak tertarik dengan itu, dia pun terpaksa mengungkapkan kalau Valerie adalah seorang penyihir karena mampu berbicara dengan manusia serigala. Tidak butuh basa-basi, Solomo pun langsung menangkap Valerie. Valerie sendiri tidak bisa mengelak karena ia memang bisa berbicara dengan manusia serigala itu. Dia pun akhirnya menerima hukuman untuk menjadi persembahan manusia serigala walaupun beberapa orang menentang keputusan tersebut. Sebelum Valerie dikorbankan, Peter menghampiri ayah Valerie untuk mengajaknya bekerja sama membebaskan Valerie. Tapi sayangnya ayah malah ditangkap oleh perintah Solomo demi keamanan. Di sisi yang lain, nenek menemui Henry untuk memberikan kue sebagai permintaan maaf karena Valerie telah menolak perjodohannya. Tapi ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Henry menyudutkan nenek dan menuduh kalau nenek adalah manusia serigala itu, terbukti dengan bau yang pernah dicium oleh Henry ketika ayahnya meninggal dunia. Aksi pengorbanan pun akhirnya tiba. Bapak Solomo mengantar Valerie ke depan gereja untuk memikat manusia serigala datang. Semua orang termasuk Bapak Solomo kemudian masuk ke dalam rumah dan membiarkan Valerie sendirian di luar sana. Tapi tiba-tiba api muncul di sekeliling gereja dan itu membuat semua orang panik. Ternyata semua itu atas rencana Peter dan Henry yang sepakat untuk bekerja sama menyelamatkan Valerie. Ketika Peter bertugas untuk mengalihkan perhatian penjaga dengan membakar beberapa tempat, Henry berusaha keras melepaskan borgol pada tangan Valerie. Untunglah ketika Bapak Solomo menyadari semuanya, Henry berhasil membebaskan Valerie sedangkan Peter tertangkap dan dimasukkan ke dalam Brazen Bull. Sayangnya dalam aksi pelarian menuju ke gereja, Henry harus terkena serangan dari para penjaga. Dia juga kemudian ditahan sedangkan Valerie dipaksa oleh Solomo untuk menjauhi area suci atau gereja. Di waktu yang sama manusia serigala akhirnya datang. Dia menyerang Solomo dan memutuskan tangannya kemudian kembali berbicara dengan Valerie. Kembali diberi pertanyaan mau ikut atau tidak, Valerie menjawab mau karena ia tidak ingin desanya dihancurkan. Tapi tidak disangka, teman-temannya dan beberapa warga desa malah melindungi Valerie hingga matahari muncul dan membuat manusia serigala itu pergi setelah tangannya terluka karena berusaha masuk ke area gereja. Setelah manusia serigala meninggalkan desa, Bapak Solomo yang tidak terima Valerie dibiarkan hidup mulai bertindak seenaknya. Tapi Kapten kemudian datang dan menyerang. Ia juga berniat untuk membunuh Solomo yang sudah terkena gigitan dari manusia serigala. Di hari berikutnya usai peristiwa itu, Valerie mendapatkan mimpi buruk tentang sang nenek. Merasa jika neneknya itu sedang dalam bahaya, Valerie pun bergegas pergi untuk menemuinya. Dalam perjalanan menuju rumah kabin nenek yang ada di dalam hutan, ia kaget ketika melihat Peter muncul di hadapannya setelah dikabarkan menghilang. Kecurigaannya pun semakin besar saat melihat sarung tangan yang dipakai oleh Peter. Dia berpikir Peter adalah serigala yang semalam datang, dan sarung tangan itu digunakan untuk menutupi luka bakarnya. Di sini Valerie sudah menyuruh Peter untuk pergi. Tapi karena Peter terus mendekatinya, ia pun langsung menusuk Peter dan bergegas pergi ke rumah sang nenek. Namun ketika sampai, terkejutnya Valerie ketika mengetahui kalau sang ayah adalah manusia serigala yang sesungguhnya. Dia juga tega membunuh nenek karena identitasnya telah diketahui. Ayah bercerita bahwa semua itu berawal dari dirinya yang pergi untuk mencari nafkah, tapi serigala menangkapnya. Sejak hari itu, ia pun berubah menjadi manusia serigala dan kembali ke desa karena ingin membawa anak-anaknya pergi. Ayah berkata bahwa hanya keturunannya lah yang bisa memahami apa yang dia katakan. Lalu ketika mengetahui Lucy tidak memahaminya, ayah langsung membunuh Lucy kemudian membalaskan dendam kepada Adrian dan juga ibu yang selama ini telah membohonginya. Setelah menjelaskan itu semua, ayah membujuk Valerie untuk menerima kutukan darinya dan pergi sebagai manusia serigala terkuat. Tapi Valerie menolak karena tidak sudi menjadi iblis seperti ayahnya. Ketika sang ayah terus memaksa Valerie, tiba-tiba Peter datang untuk memberikan bantuan. Dia mencoba menyerang ayah menggunakan kapak dan berakhir dengan mendapatkan gigitan.
Tapi kemudian Valerie membantunya dengan menyerang sang ayah menggunakan jari berkuku perak milik Solomo yang sebelumnya ia ambil di depan gereja. Kini ayahnya pun telah mati, tapi alih-alih memusnahkannya, Peter dan Valerie malah mengisi tubuh ayah dengan batu lalu mereka tenggelamkan di danau. Namun setelah itu, sayangnya Peter harus pergi meninggalkan desa dan juga Valerie karena takut melukai mereka ketika dirinya berubah menjadi manusia serigala. Tapi Peter kemudian berjanji akan segera kembali setelah berhasil menguasai dirinya sebagai manusia serigala. Bertahun-tahun kemudian desa Deckerhorn kembali normal, tapi ibu harus kehilangan suaminya tanpa mengetahui kalau ia adalah manusia serigala. Henry juga diketahui memilih mengabdikan dirinya untuk menjaga desa bersama rombongan Solomo yang dulu. Walaupun serigala tidak pernah datang ke desa ini lagi, para penduduk masih saja resah dan setiap bulan purnama muncul mereka akan tetap memberikan persembahan. Sementara itu, Valerie yang tidak tahan tinggal di desanya memilih untuk hidup sendiri di kabin milik mendiang sang nenek. Memang terasa sangat menakutkan, tapi suatu malam Valerie merasa sangat bahagia ketika dia kembali bertemu dengan Peter yang berhasil menguasai diri ketika berubah menjadi manusia serigala. Dan film pun berakhir.